Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mata kuliah Hadits Tasyri mengenai mazhab yang 5. Baik, langsung saja saya akan membahas Imam Ja'far. Imam Ja'far adalah salah seorang yang terpandang di kalangan ahlu baiat dan kaum muslimin, bahkan matahari yang terang benderang di dunia Islam. Meski demikian, kita tidak boleh bersikap dulu atau berlebihan dalam mencintainya. Teman ini, jika ada seorang yang menasabkan dirinya kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, ia akan sangat dihormati, disanjung dan dicintai karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW. Yang boleh jadi di antara dia dan Nabi Muhammad SAW telah berselang puluhan bapak. Lalu yang akan saya bahas itu mengenai Imam Ja'far. Yang pertama adalah nasabnya. Namanya adalah Ja'far As-Shadiq. Ayahnya bernama Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin yang dijuluki As-Sajjad bin Husam Asy-Syahid bin Ali bin Abi Thalib. Ibunya bernama Ummu Farwah bin Al-Qasim bin Muhammad Abi Bakar As-Shadiq. Ini dari jalur bapak, sedangkan dari jalur ibu adalah Ummu Farwah binti Asma binti Abdurrahman bin Abu Bakar As-Shadiq. Ia dilahirkan pada tahun 80 Hijriah di rumah yang penuh dengan ilmu, ibadah, dan karomah. Ia sempat bertemu dengan kakeknya Zainal Abidin As-Sajjad dan banyak belajar ilmu dari ayahnya Al-Baqir. Kemudian ia tumbuh berkembang sebagai karib-karibnya yang mempunyai perhatian dengan hafalan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Sampai akhirnya ia dikenal dengan Alimul Madinah, yaitu orang jeniusnya Madinah. Lalu yang kedua saya akan membahas julukannya. Ja'far As-Shadiq ketika kecilnya dijuluki sebagai As-Shadiq. Gelar ini tersemat padanya karena memang beliau terkenal dengan sifat jujur dalam masalah hadis dan perkataan dan tindakan. Ketika menginjak dewasa, ia dijuluki sebagai Al-Imam dan Al-Faqih. Meski demikian, ia bukan manusia yang masum seperti yang diyakini kelompok Isna Syariah. Hal ini disebabkan dengan pertanyaannya bahwa Al-Isma atau masum hanyalah milik Nabi Muhammad SAW, sebagaimana riwayat dari Abdul Jabbar bin Abdul Abbas bin Al-Hamdani bahwa Imam Ja'far berkata, "Barang siapa yang menganggap diriku imam masum yang wajib ditaati, maka aku berlepas diri darinya. Barang siapa menduga aku berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar, maka aku pun berlepas diri darinya." Yang ketiga ada anak-anaknya. Jumlah anak Ja'far As-Shadiq ada 7 orang dan dipanggil dengan sebutan Abu Abdillah, meskipun anak pertamanya bernama Ismail, dan barangkali nama panggilan ini telah ada sebelum beliau dikaruniai keturunan. Anak-anaknya adalah Ismail, Abdullah, Musa yang bergelar Al-Kazim, Ishak, Muhammad, Ali, dan Fatimah. Yang ketiga ada kepribadiannya. Dia dikenal memiliki sifat kedermawanan dan kemurahan hati yang begitu besar, seakan merupakan cerminan dan tradisi keluarganya sebagai kebiasaan yang berasal dari keturunan orang-orang dermawan. Sebagai Rasulullah SAW adalah orang yang paling murah. Lalu yang kelima ada gurunya. Dalam perjalanan ilmiahnya, Imam Ja'far As-Shadiq banyak bertemu dengan ulama-ulama besar. Gurunya yang pertama adalah ayahnya sendiri, yaitu Muhammad Al-Baqir. Kemudian ia sempat juga bertemu dengan awakhir sahabah, yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW yang berumur panjang seperti Sahal bin Sa'ad, Anas bin Malik, dan ulama keenam yang ada ketika itu seperti Atta bin Robah, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, Urwah bin Zubair, Muhammad bin Al-Mundakir, Abdullah bin Abi Raif, Ikrimah maula Ibnu Abbas. Dia pun meriwayatkan dari kakeknya Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Lalu yang keenam ada muridnya. Muridnya banyak sekali. Di antara mereka yang paling terkenal adalah Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dan ada juga Al-Qahtan bin Abdul Malik, dan Sufyan As-Sawri, Syu'bah bin Hajjaj, Sufyan bin Unayyah, dan Abu Hanifah, dan masih banyak lagi murid-muridnya. Para imam hadis kecuali Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis-hadis Ja'far pada kitab-kitab mereka, sementara Imam Bukhari meriwayatkan hadisnya di selain kitab As-Sunnah. Mayoritas ulama yang diambil ilmunya oleh Imam Ja'far berasal dari Madinah. Mereka adalah ulama-ulama terkenal, siqoh, memiliki ketinggian dalam amanah dan kejujuran. Maka fikih Imam Ja'far adalah fikih Madinah yang banyak diambil pendapatnya oleh ulama Madinah sendiri, seperti Imam Malik As-Sawri, Sufyan bin Unayyah, Ibnu Jurayj, dan ulama lainnya yang ada di Madinah. Sehingga fikih Ja'far As-Shadiq adalah fikih yang diriwayatkan oleh Ahlussunnah. Hal ini berbeda dengan riwayat-riwayat yang ada pada buku-buku Syiah Isna Syariah.
bahwa mayoritas bahkan semua riwayat yang berasal dari Ja'far berasal dari para perawi Kufah. Hal ini tinggal di Kufah karena Ja'far As-Shadiq dilahirkan di Madinah, tumbuh dan berkembang juga di Madinah, dan dikubur juga di Madinah di kuburan Baqi. Dalam buku itu disebutkan dari riwayat Muhammad bin Sinan, Abdullah bin Sinan, Muhammad bin Muslim, Abu Basir dan lainnya yang semuanya berasal dari Kufah. Yang keenam ada sanjungannya, sanjungan ulama terhadap Imam Ja'far. Jadi Imam Ja'far ini sampai disanjung oleh para ulama besar. Yang pertama ada sanjungan dari Abu Hanifah. Abu Hanifah berkata, tidak ada orang yang lebih faqih dari Ja'far bin Muhammad. Lalu Abu Hatim pun di dalam Jar al-Wati Ta'dil berkata, dia sikoh, tidak perlu dipertanyakan orang sekeleber dia. Lalu Ibnu Hibban pun berkomentar, dia termasuk tokoh dari kalangan ahli baiat, ahli ibadah, dan kalangan ahli asba, tabi'in, ulama Madinah. Lalu Syaikh Islam Ibnu Taimiyah memujinya dengan ungkapan, sesungguhnya Ja'far bin Muhammad termasuk imam berdasarkan kesepakatan ahli sunnah. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Salmaidah. Kepadanya kami persilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang imam mazhab yang 5. Yang pertama tadi Ja'far As-Shadiq yang telah dijelaskan oleh saudari Nabila. Selanjutnya ada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah nama lengkapnya ini Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit, atau yang biasa kita kenal dengan mazhab Hanafi. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah di Kufah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Mazhab yang dikenal dengan ahli qiyas atau al-aqdu. Beliau merupakan ulama ahli tahajud, fasih dalam membaca Al-Quran, pernah ditawari menjadi hakim di zaman Bani Umayyah, tetapi beliau menolak. Abu Hanifah ini memiliki banyak guru yang jumlahnya mencapai 4.000 orang guru, diantaranya 7 orang dari sahabat Nabi, 93 orang dari kalangan tabi'in. Salah satunya adalah Atha bin Abi Rabah yang merupakan ulama terbaik di kota Mekah, serta Hamad bin Abi Sulaiman. Imam Abu Hanifah ini memiliki ribuan murid, dan dia juga memiliki dewan yang terdiri dari 40 siswa yang tinggal dan belajar di akademinya. Selanjutnya ada Imam Maliki. Imam Maliki bin Anas al-Asbahi, atau yang kita biasa kenal dengan mazhab Maliki atau ulama Malikiyah. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah, wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau dikenal sebagai ahli hadis, bahkan beliau mengutamakan perbuatan ahli Madinah atau al-amal daripada khobarul wahid atau hadis perorangan. Di antara guru imam ini yaitu Nafi, Az-Zuhri, Ayyub, As-Sikhtiyani, dan lain-lain dari ulama negeri Madinah. Selanjutnya ada Imam Syafi'i, atau nama lengkapnya yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy, yang biasa kita kenal dengan mazhab Syafi'i atau ulama Syafi'iyah. Beliau dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Beliau belajar kepada Imam Malik yang dikenal dengan mazhabul hadis. Beliau pergi ke Irak dan belajar dari ulama Irak dikenal dengan mazhabul qiyas. Beliau hafal Al-Quran pada usia 7 tahun dan pandai berdiskusi, intelektual, pandai bersyair, dan masih banyak lagi kelebihan yang ada pada Imam Syafi'i. Selanjutnya ada Imam Hambali. Imam Hambali atau nama lengkapnya yaitu Imam Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani, yang biasa kita kenal dengan mazhab Hambali. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 248 Hijriah. Beliau merupakan murid Imam Syafi'i yang paling istimewa dan tidak pernah pisah sampai Imam Syafi'i hijrah ke Mesir. Menurut beliau, hadis dhaif ini dapat dipergunakan untuk perbuatan-perbuatan fadhailul amal, bukan hukum. Beberapa gurunya yang terkenal itu diantaranya Ismail bin Ja'far, Abad Al-Taki, Umar bin Abdillah, Husain bin
bin Bashar bin Qasim bin Dinar As-Sulami dan lain-lainnya.